Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Bakalingan dengan akhir NIM 224. Baik, di sini saya akan membacakan PPT kami. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Gary dan Kingsley tahun 1970, belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Yang kedua, menurut Van der Sanden dan Prax tahun 1984, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku atau kemampuan yang merupakan hasil dari pengalaman. Yang ketiga, menurut Heidegger dan Bauer tahun 1975, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan berdasarkan atas kecenderungan, tanggapan, bawaan, kematangan, atau keadaan sesaat seseorang, misalnya kelelahan, pengaruh obat-obatan, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama ada perubahan tingkah laku meliputi aspek kognitif atau cipta akal, afektif atau rasa, dan psikomotor atau karsa. Yang ketiga melalui pengalaman dan latihan. Yang keempat relatif menetap. Yang kelima usaha dalam kurun waktu lama. Yang keenam ada interaksi dengan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan manusia karena merasa apa yang dipelajari akan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Belajar tidak pernah berhenti, baik disadari atau tidak, dan dengan belajar memberikan makna bagi seseorang dalam meningkatkan derajat manusia, dalam mengarungi kehidupan, serta meningkatkan intelektualitasnya. Bimbingan menurut Bimo Walgito tahun 1982 halaman 11, yaitu bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Kemudian, menurut Prayitno dan Erman Amti tahun 1994 halaman 99, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu proses bantuan yang diberikan kepada individu atau murid agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar, sehingga setelah melalui proses perubahan belajar, mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Oke, baik, saya akan melanjutkan pembacaan dari materi PPT kami, yaitu tujuan bimbingan belajar. Yang pertama yaitu membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Terus yang kedua, mencapai cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak atau sekelompok anak. Terus yang ketiga yaitu menunjukkan cara-cara mempelajari dan menggunakan buku pelajaran. Yang keempat yaitu membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ujian atau ulangan. Yang kelima yaitu membantu menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal pembelajarannya. Yang keenam yaitu membantu mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik. Yang ketujuh, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedelapan yaitu mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar.
Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Layanan bimbingan konseling mempunyai peranan yang besar dalam membantu siswa untuk pengembangan kepribadiannya. Bagi peranan siswa di masa yang akan datang, salah satu teknik pelaksanaan bimbingan belajar di SD adalah melalui kegiatan belajar mengajar yang bernuansa bimbingan, yang dimana nilai-nilai layanan bimbingan belajar dapat diberikan kepada siswa di sela-sela atau bahkan bersamaan dengan materi pelajaran.